Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina, NPM 212102040, Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 4, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yunggi Pradipta MHI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang substansi hukum Islam. Baik, untuk materi yang pertama adalah makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proximum dan perbedaan spesifik atau differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat tertentu sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik atau differentia specifica ialah suatu pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis-genusnya, misalnya berakat budi, membedakan manusia spesies dan hewan genus. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Kalau hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan atau tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian dari filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, atau mabda, aturan-aturan pengandalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ilmu ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmat at-tashri'. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio tanpa verifikasi, uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat itu adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidaknya permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamaah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, ada sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud.
Selanjutnya ada radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Yang kelima ada hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, tetapi sebagaimana ilmu pengetahuan berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dan dalam filsafat juga hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atau segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai sudut hal melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Baik, di sini ada segala hal yang dipikirkan oleh filosof berkaitan dengan hal tersebut, yaitu yang pertama berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga ada segala sesuatu yang rasional atau irasional. Selanjutnya ada semua yang bersifat natural atau supranatural. Selanjutnya ada berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. 6 ada sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ke-7 ada berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan, pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Yang ke-8 ada berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau yang dihindarinya. Yang terakhir ada berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas. Baik, demikianlah presentasi dari materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata yang kurang jelas atau ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.